Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masih berada pada pembahasan ayat yang ke-7 dan 8 dari surat Ali Imran sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Beliau mengatakan, in urida bit ta'wil ma'rifatu aqibatil umur, jika yang dimaksud dengan ta'wil adalah mengetahui akhir dari urusan, wa ma tantahi wa ta'ulu ilaihi, dan apa yang akan berakhir padanya, ta'ayyana al-wuqufu ala illallahu, maka dipastikan berhenti pada firman Allah illallahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, waqaf. Kalau yang dimaksud takwil adalah akhir dari suatu urusan, hakikat dari suatu perkara. Haitsu huwa ta'ala al-mutafarridu bit-ta'wil bihadzal ma'na, di mana Allah Ta'ala lah yang bersendirian di dalam mengetahui ta'wil dengan makna ini. Jadi akhirnya gimana? Hanya Allah yang tahu. Kalau ta'wil itu dimaknai dengan akhir dari suatu urusan, maka waqaf pada illallahu. Kemudian wa in urida bit ta'wil, dan jika yang dimaksud dengan ta'wil makna tafsir adalah makna tafsir, wa ma'rifatu ma'nal kalam, dan mengetahui makna dari ucapan, kanal atfu aula, maka menyambungnya itu lebih utama. Jadi bagaimana membacanya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Ya. Kalau takwil bermakna akhir dari suatu urusan, maka yang tahu hanya siapa? Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau takwil bermakna akhir dari suatu urusan, maka waqaf pada firman Allah illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, titik. Ya, titik. Adapun kalau takwil itu dimaknai dengan tafsir, penjelasan suatu ucapan,
penjelasan dari firman Allah, maka disambung itu lebih utama, ataf itu lebih utama. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi ar-rasikhuna di sini i'rabnya marfu sebagai ataf dari Allah. Dalam pelajaran nahwu ya. Allahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi apa? Ataf, bukan titik yang setelah itu berdiri sendiri. Tayyib. Fayakunu hadza madhan lirrasikhina fil ilmi. Maka ini menjadi pujian bagi orang-orang yang rasikh, orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan. Annahum ya'lamun, bahwasanya mereka mengetahui kaifa yunazziluna nususal kitabi was sunnah, bagaimana mereka menempatkan nas-nas kitab dan sunnah, ya, muhkamaha wa mutasyabihaha, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ya'lamu ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi ada dua cara baca, tergantung apa yang diinginkan dari makna ta'wil. Ya. Jadi ta'wil itu memiliki dua makna setidaknya yang kita pelajari saat ini. Yang pertama makna dari akhir suatu urusan, dan yang kedua makna dari tafsir, penjelasan. Dalam hal ini kita bisa melihat dalil yang lain, bahwasanya takwil itu memang bisa dimaknai dengan dua makna. Ya. Contohnya di dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di akhir ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diberikan keutamaan bahwa saudara-saudaranya itu sujud kepadanya. Di ayat yang keberapa itu? Yang bermakna akhir dari suatu urusan. Nah, yaitu di ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 Allah berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-100 Allah berfirman yang artinya, dan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana, lalu mereka saudara-saudaranya itu sujud kepadanya. Kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam.
Wa qala, lalu Nabi Yusuf mengatakan, ya abati, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil dari mimpiku sebelumnya. Ya, akhir dari urusan yang pernah aku impikan sebelumnya. Apa itu? Nabi Yusuf bermimpi melihat ahada asyara kaukaba wal qamara, ya, 11 bintang dan bulan. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara, bintang dan bulan, ra'aituhum li sajidin, sujud kepadaku, sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, takwil dari hal ini apa? Akhir dari hal ini apa? Akhirnya adalah ternyata yang sujud itu saudara-saudaranya. Itu takwil bermakna ma yantahi ilaihil amr, akhir dari suatu urusan. Adapun takwil itu dimaknai dengan tafsir. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama dan ajarkanlah dia takwil. Yang dimaksud apa? Tafsir. Nah, jadi takwil bisa bermakna akhir dari urusan dan juga bisa bermakna tafsir. Di ayat ini, ya, di ayat yang ke-7 dari surat Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, maka bisa bermakna dua-duanya. Kalau mau dibawa kepada makna akhir dari suatu urusan, maka cara baca yang tepat bagaimana? Kalau kita maknai takwil adalah akhir dari suatu urusan, maka cara baca yang tepat sampai pada Allah, illallah, waqaf di Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, titik. Ya, tapi kalau diinginkan dari makna takwil itu tafsir, maka lanjutkan, sambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, yang disebut dengan ataf. 6. Taib, kemudian walamma kana al-maqamu maqaman kisamin ila munharifaini wa mustaqimaini, dan ketika konteks dari firman Allah ini adalah kedudukan pembagian antara orang-orang yang menyimpang dan orang-orang al-afan, ilal munharifina wal mustaqimina, ya, pembagian antara orang-orang yang menyimpang, jamak ya, munharifin, wa mustaqimin, dan orang-orang yang lurus istiqamah. Da'allaha ta'ala, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, an yusabbitahum 'alal iman, untuk diteguhkan di atas keimanan. Faqalu, maka mereka orang-orang yang istiqamah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan engkau simpangkan, engkau palingkan hati kami. Ai la tumillaha, jangan engkau menyimpangkan hati kami, anil haqqi ilal batil, dari kebenaran kepada kebatilan. Ini doanya siapa? Orang-orang yang rasikh di dalam keilmuan, orang-orang yang istiqomah, bukan orang-orang yang mengikuti perkara yang syubhat. Taib. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk pada kami, wa hab lana, dan anugerahkan kepada kami, min ladunka rahmat, yaitu dari sisimu rahmah.
tasluhu biha atau tuslihu biha ahwalana, yang dengannya engkau memperbaiki keadaan-keadaan kami, ya, yang dengannya engkau memperbaiki keadaan-keadaan kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, ay katsirul fadli wal hibat, yaitu banyak memberi karunia, dan al-hibat yaitu anugerah atau pemberian. Ya. Dari nama Allah Al-Wahhab, yang maha memberi. Hibah, ya. Hibah, yang maha memberi, yang maha menganugerahkan. Wadzalika anna Allah Ta'ala, yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala zakara 'anil rasikhin, menyebutkan tentang orang-orang yang rasikh, orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan. Annahum yas'alunahu, mereka meminta kepada Allah an la yuzigha qulubahum, ya, agar tidak menyimpangkan hati mereka, ba'da idh hadahum, setelah Allah beri petunjuk mereka. Waqad akhbara fi ayatin ukhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di ayat-ayat yang lain, al-asbab allati biha tazighu qulubu ahli al-inhiraf, sebab-sebab yang dengannya tazighu, menyimpang, qulubu ahli al-inhiraf, hati orang-orang yang menyimpang, wa anna dzalika bisababi kasbihim, yang demikian itu karena sebab usaha mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Kaqaulihi, seperti firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu, maka tatkala mereka menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah akan menyimpangkan hati-hati mereka. Jadi yang memulai penyimpangan itu mereka. Yang menjadi sebab Allah palingkan hati mereka, ya, mereka sendiri. Demikian pula Allah berfirman, "Tsumman sarafallahu qulubahum." Kemudian mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Jadi bukan Allah yang memulai, bukan Allah yang menjadi sebab pemalingan hati, tapi mereka sendiri. Mereka sendiri yang berpaling, maka Allah pun memalingkan hati mereka. Dan juga firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bolak-balikkan hati dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya. Jadi ada sebab, ada akibat. Disebabkan mereka tidak beriman di awal kalinya, maka Allah membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka. Ya. Jadi bukan Allah yang menyebabkan mereka itu berpaling. Bukan Allah yang memulai menjadikan mereka berpaling, tapi mereka sendirilah yang berpaling terlebih dahulu, sehingga Allah pun memalingkan mereka dari kebenaran. Fal abdu, maka seorang hamba idza tawalla an rabbihi wa ila aduwihi, ketika berpaling dari Tuhannya menuju musuhnya, wara'al haqqa fasadafa anhu, dan ketika melihat kebenaran lalu berpaling darinya, wara'al batila fakhtarahu, dan ketika melihat kebatilan lalu ia memilihnya, wallahu Allahu ma tawalla li nafsi, maka Allah akan palingkan kemana jiwanya berpaling. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memaksa hambanya. Allah berikan kita kehendak, pilihan.
maka kitalah yang mengambil pilihan tersebut. Kalau kita memilih keimanan dan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kita di atas iman dan kebenaran. Tapi kalau kita memilih kebatilan, maka Allah akan palingkan hati kita menuju kebatilan. Ya. Wa azagha qalbahu 'uqubatan lahu 'ala zayghihi, lalu Allah palingkan hatinya sebagai hukuman atas penyimpangannya. Wa ma zalamahu Allah walakinnahu zalama nafsah. Dan Allah tidaklah zalim kepadanya, akan tetapi dialah yang menzalimi dirinya. Fala yalum illa nafsahu al-ammarah bisu'i wallahu a'lam. Maka janganlah ia mencela melainkan dirinya sendiri. Ya, jangan cela kecuali diri sendiri. Al-ammarata bisu', yaitu diri atau jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, wallahu a'lam. Ta'imasyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi doanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang rasikh di dalam keilmuan, itu meminta agar kita tidak dipalingkan dari hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan, janganlah Engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah Kau beri kami petunjuk. Ya. Dan di antara doa yang bisa kita ucapkan tatkala kita ya mungkin diuji dengan kebimbangan, dengan keraguan, dengan kemalasan, ya, meminta kepada Allah jangan sampai hati kita itu dipalingkan dari hidayah setelah Allah berikan kita hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya Allah tidaklah menyelisihi janjinya. Ayat yang ke-9 dari surat Ali Imran. Berkata al-mu'allif rahimahullah, hadza min tatimmati kalamir rasikhina fil ilmi. Ini adalah penyempurna dari ucapannya orang-orang yang rasikh di dalam keilmuan. Jadi ini lanjutan dari doa mereka di ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi ini doa lanjutannya orang-orang yang rasikh di dalam keilmuan, orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan. Wa huwa yatadammanu, dan doa ini mengandung al-iqrara bil ba'si, penetapan tentang hari kebangkitan. Penetapan tentang hari kebangkitan. Wal jazaa'i wal yaqini tam, hari pembalasan dan keyakinan yang sempurna, hari yang diyakini dengan sebenar-benarnya. Wa anna Allah la budda an yuqi'a ma wa'ada bihi, dan Allah pasti ya akan memastikan, akan menentukan
apa yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah pasti akan mewujudkan apa yang Ia janjikan dengannya. Wa dzalika yastalzimu mujibuhu atau yastalzimu mujibuhu wa muqtadahu minal amali wal istidadi lidzalikal yaumi. Dan ini berkonsekuensi atau melazimkan, ya, menuntut untuk apa? Beramal, wal istidad, dan bersiap lidzalikal yaumi, pada hari tersebut. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah keselamatan di hari kebangkitan, maka ini berkonsekuensi kita harus bersiap dan beramal untuk hari tersebut. Ya. Jadi ini menuntut kita untuk beramal dan mempersiapkan segala sesuatunya lidzalikal yaum, pada hari tersebut. Karena kalau kita hanya berdoa di lisan, ya Allah, berikanlah kami keselamatan di hari kebangkitan, tetapi kita tidak mempersiapkan diri dan beramal untuk hari kebangkitan, maka ini doa yang kosong. Ya, lisan kita menyelisihi apa yang ada di hati kita. Hati kita tidak ada harapan, tidak ada keinginan untuk mempersiapkan diri. Sedangkan lisan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami di hari kebangkitan. Maka ketika kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan di hari kebangkitan, maka ini menuntut kita harus bersiap dan beramal. Fa'inal imana bil ba'si, karena iman kepada hari kebangkitan, wal jazai, dan hari pembalasan, aslu salahil qulub, itu adalah dasar dari baiknya hati, yang menjadi pondasi utama baiknya hati. Wa aslu raghbati fil khairi, dasar dari harapan terhadap kebaikan, warahbati minasyarr, dan takut dari keburukan. Alladzaini, yang keduanya merupakan huma asasul khairat, asas dari kebaikan-kebaikan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin pernah kita sampaikan bahwa segala macam kebaikan, ya, segala macam kebaikan yang kita amalkan, entah itu mengerjakan ketaatan atau meninggalkan dosa dan maksiat, bersihnya hati ini tergantung keimanan kita terhadap hari pembalasan, hari akhir. Sejauh mana kita mengimaninya, sejauh itu pula lah kebaikan akan kita lakukan. Ya. Jadi pahala yang kita harapkan itu didapatkan di mana? Di hari akhir, di hari kiamat. Siksa yang akan kita dapatkan karena dosa itu di mana? Di hari akhir. Maka dari itu, kalau kita betul-betul beriman secara sempurna tentang hari akhir, maka dijamin amal-amal kita di dunia itu akan baik. Menunjukkan sebaliknya, ketika kita di dunia kurang beramal saleh, maka itu ada tanda kurang pula di dalam iman kita kepada hari akhir. Ya. Karena beliau di sini menyebutkan asasul khairat. Berharap kebaikan dan takut dari keburukan itu adalah asas dari kebaikan seluruhnya. Dan ini dimulai dari apa? Iman kepada hari akhir. Bagaimana tidak? Segala sesuatu yang kita lakukan berupa amal soleh, kita harapkan pahalanya. Kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana? Di akhirat. Adapun di dunia, maka kita dilarang mengharapkannya dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, keuntungan duniawi yang mungkin didapatkan oleh seorang hamba dalam rangka ia beribadah kepada Allah, maka ini hanya sampingan, bukan menjadi dasar utama. Dasar utama seorang hamba beribadah kepada Allah adalah mengharap pahala dari Allah, mengharap ganjaran dari Allah. Di mana? Di akhirat. Adapun di dunia, ya, maka tidak. Meskipun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian nikmatnya di dunia bagi orang-orang yang beramal saleh, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama orang beribadah dan beramal saleh adalah pahala di akhirat. Demikian pula orang yang meninggalkan maksiat. Apa dasar utama dia tidak bermaksiat? Takut akan siksa Allah di akhirat. Ya, takut menjadi orang yang bangkrut di akhirat kalau dia berbuat zalim. Ya, takut akan azab kubur kalau dia melakukan dosa-dosa tertentu. Takut dimasukkan ke dalam neraka kekal kalau dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya, ini yang menjadi dasar seseorang meninggalkan maksiat. Maka ketika orang sama sekali tidak beriman kepada hari akhir, maka wallahu alam bishawab, apa yang bisa diharapkan di dunia? Otomatis tidak ada ketakutan untuk meninggalkan kewajiban, tidak ada ketakutan untuk mengerjakan maksiat. Karena apa? Tidak ada gambaran sama sekali di akhirat dia akan merasakan apa. Ya. Dan inilah yang diyakini oleh orang-orang kafir. Tidak mengimani adanya hari kebangkitan, sehingga mereka bebas, cuek terhadap kebaikan-kebaikan dan menerjang larangan-larangan. Meskipun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hati setiap orang pasti terlintas adanya keyakinan hari pembalasan. Karena ini sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan logika. Kenapa? Karena tatkala kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Perhatikan, ini kita menggunakan akal logikanya orang-orang kafir. Orang kafir, orang musyrik, mereka tidak mengimani tauhid apa? Orang musyrik tidak mengimani tauhid uluhiyah, tapi mereka mengimani tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Taib. Ketika mereka meyakini Allah menciptakan alam semesta, apakah masuk akal Allah menciptakan hanya sekedar untuk kita bersenang-senang, hanya sekedar untuk kita makan, minum, kemudian mati? Menurut akal logika tidak. Allah menciptakan alam semesta, manusia, jin, dan seluruh yang ada di muka bumi pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta hanya sekedar untuk ya bersenang-senang, hanya sekedar untuk hal-hal yang tidak berguna. Pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian ketika seseorang itu meyakini Allah menciptakan alam semesta dengan hikmah, maka pasti Allah itu memberikan petunjuk bagi manusia, bagaimana agar bisa selamat, bagaimana agar kita bisa baik hidup di dunia. Ya.
Pasti ada petunjuk kehidupan, bahasa sederhananya. Dan petunjuk kehidupan itu dengan diutus seorang rasul, dengan diturunkannya Al-Quran, dengan bukti-bukti yang nyata bahwa benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya, maka pasti ada hal yang besar di balik itu. Apakah itu? Adanya pembalasan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Karena kalau Allah hanya ciptakan manusia untuk bersenang-senang di dunia, buat apa? Terlalu remeh, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Dan coba kita bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, lalu ada yang taat, ada yang maksiat, dan mereka berakhir sama, maka ini tidak hikmah. Maka ini tidak hikmah. Ya, pasti ada perbedaan. Yang taat diberikan keistimewaan, yang maksiat tentu akan mendapatkan hukuman. Ini bijaksana. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari ada ujian di dalam pembelajaran. Yang berhasil menjawab ujian dengan baik lulus, yang tidak berhasil menjawab ujian dengan tidak baik, ya tidak lulus. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, keimanan kepada hari akhir inilah yang menumbuhkan keinginan untuk berbuat kebaikan di dunia, untuk melaksanakan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Maka sekali lagi, kalau kita di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu masih banyak kekurangan, berarti keimanan kita kepada hari akhir yang kurang sempurna. Itu hal yang pasti. Sejauh mana iman kita kepada hari akhir itu sempurna, sejauh itu pula lah kita bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-10 dan ke-11. Silakan. Barakallahu fiik. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ya, lan tughniya anhum, tidak akan mampu membantu mereka sedikit pun. Apa itu? Amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, anak keturunan mereka, minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun. Jadi harta dan anak keturunan tidak bisa mencegah mereka dari siksa Allah. Ulaika hum waqudun nar, mereka adalah bahan bakar api neraka.
Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim, kondisi mereka seperti kondisi Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orang sebelum mereka. Kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadahumullahu bidzunubihim, lantas Allah menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Allahu syadidul iqab, dan Allah maha keras siksanya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang beralih kepada kondisi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan disamakannya mereka dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Lamma dzakara yaumal qiyamah, ketika Allah menyebutkan hari kiamat di ayat sebelumnya, liyaumil la raiba fi, ya, di antara nama atau sifat hari kiamat adalah yaumin la raiba fi, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang hari kiamat di ayat yang ke-9, Allah menyebutkan dzakara, Allah menyebutkan anna jami'a man kafara billah, bahwa seluruh orang yang kafir kepada Allah, wa kadzdzaba Rasulullah, dan mendustakan Rasulullah, la budda an yadkhulun nara wa yaslauha, maka mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Yadkhulu, ya, wa yaslau, itu sama maknanya, ya. Wa anna amwalahum, dan bahwasanya harta mereka, wa auladahum, dan anak keturunan mereka, lan tughniya anhum syai'an min adzabillah, tidak akan mencegah mereka sedikit pun juga dari azab Allah. Ya. Jadi harta dan anak keturunan tidak bisa mencegah mereka dari azab Allah. Wa annahu sayujri alaihim fid dunya minal akhadzat wal uqubat ma jara ala fir'aun wa sairil umamil mukadzibati bi ayatillah. Dan bahwasanya Allah akan menimpakan kepada mereka di dunia berupa hukuman dan siksa apa yang telah terjadi pada Fir'aun, sebagaimana apa yang telah terjadi pada Fir'aun dan umat-umat yang mendustakan ayat Allah sebelumnya. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah menghukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ajjala lahumul uqubatid dunyawiyah muttasilatan bil uqubatil ukhrawiyah, maka Allah menyegerakan bagi mereka hukuman di dunia yang akan bersambung dengan hukuman di akhirat. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan tentang umat-umat yang mendustakan para nabi dan rasul sebelumnya, maka mereka mendapatkan hukuman yang disegerakan di dunia, lalu disambung dengan hukuman yang ditunda di akhirat. Ini seluruh umat yang mendustakan para nabi dan rasul, kecuali umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukuman bagi mereka di dunia itu terkadang tidak disegerakan, terkadang tidak disegerakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang masih memberi kesempatan bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, meskipun itu di akhir hayat mereka.
Ya. Beda dengan kaum yang mendustakan nabi-nabi sebelumnya. Langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman di dunia. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, mereka semua diazab oleh Allah dengan azab yang disegerakan di dunia. Ya. Dan setelah itu Allah sambung dengan azab di akhirat. Adapun orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak semua dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya mereka dihukum dengan kalah di dalam peperangan. Ya. Namun ada kalanya Allah berikan kepada mereka kesempatan hingga akhir hayat mereka. Di antara contoh yang nyata, sahabat yang mulia yang pernah menjadi musuh besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu siapa? Umar bin Khattab. Ya, tetapi setelah itu beriman. Maksudnya masih dianggap as-sabiqunal awwalun. Dan Umar tidak pernah menjadi musuh besarnya Nabi SAW. Mengganggu dakwah iya, menyiksa orang-orang lemah iya, tapi tidak pernah langsung menjadi tokoh pemimpin. Ada yang tahu? Khalid bin Walid salah seorang prajurit, dia diperintah, tapi bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi tokoh utama. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Abu Jahal mati di perang Badar. Saat perang Badar ada dua pasukan Quraisy. Yang satu dipimpin Abu Jahal, yang satu lari ketika membawa harta benda orang Quraisy, yang pada akhirnya lolos dari kejaran Nabi SAW. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Ya. Saat perang Uhud, Abu Sufyan hampir saja berhasil mengejar Nabi SAW dan membunuh beliau. Saat perang Khandaq, lagi-lagi Abu Sufyan membawa bala tentara yang sangat banyak. Ya. Tetapi di tahun ke-8 Hijriah Allah berikan hidayah. Ini bayangkan, para teman-teman sejawatnya Abu Sufyan pada mati dengan sangat, yaitu terhina. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada Abu Sufyan hingga akhirnya masuk Islam. Begitu pula istrinya. Siapa istrinya Abu Sufyan? Abu Sufyan. Yang pernah melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hindun bintu Utbah. Ya. Melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pada akhirnya masuk Islam. Ini bayangkan kalau mereka ada di zaman Nabi sebelumnya, mendustakan nabinya, menjadi musuh nomor satu nabinya, mungkin sudah apa? Dibinasakan oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di antara rahmat yang Allah berikan kepada alam semesta dengan adanya Nabi SAW adalah Allah tidak menyegerakan siksa bagi para musuh dari nabinya. Allah kasih kesempatan hingga akhir hayat mereka.
Ada yang beriman, ada yang mati di atas kekufuran, ada yang dihukum oleh Allah di dunia, ada yang Allah berikan tangguh di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, secara asal nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang dialami oleh musuh-musuh mereka itu disegerakan azabnya di dunia. Dan yang dijadikan contoh di sini adalah Fir'aun yang menjadi musuh Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadahumullahu bidunubihim, maka Allah siksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ajjalalahum al-uqubat ad-dunyawiyah muttasilatan bil uqubatil ukhrawiyah. Allah segerakan bagi mereka hukuman di dunia yang bersambung dengan hukuman di akhirat. Wallahu syadidul iqab, dan Allah maha keras siksanya. Fa iyyakum an tastahinu bi iqabihi, maka hati-hatilah kalian jangan meremehkan, menganggap remeh hukuman Allah. Fayahunu alaikumul iqamatu alal kufri wat takdzib, sehingga ringan bagi kalian untuk hidup di atas kekufuran dan pendustaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini poin pentingnya. Kita sekali lagi meskipun mendapatkan rahmat Allah dengan diutusnya Nabi SAW, tidak langsung dihukum para penentangnya, para musuhnya, maka setidaknya kita ambil pelajaran dari orang-orang yang mendustakan para nabi sebelumnya, yaitu mereka diazab oleh Allah dengan azab dunia dan dilanjutkan dengan azab akhirat. Nah, poin utamanya jangan kita pernah meremehkan azab Allah. Jangan pernah kita meremehkan siksa Allah. Karena kalau kita meremehkan azab dan siksa Allah, maka kita akan meremehkan dosa. Ya, kita akan meremehkan kekufuran. Kita akan meremehkan mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya sekali lagi ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahwa akhirat, iman kepada hari akhir itu diantara sebab terbesar baik dan buruknya seseorang. Kalau orang itu menganggap remeh siksa Allah, maka mudah bagi dia untuk melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Ya, kalau orang tidak memiliki rasa takut akan azab Allah, maka ringan baginya berbuat kekufuran, ringan baginya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dosa yang tidak diampuni Allah, bahkan dosa yang tidak diampuni Allah adalah syirik. Yang Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, tidak mengampuni dosa syirik. Berarti siapa yang mati membawa kesyirikan, dia pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Lalu tidak ada ketakutan sedikit pun. Ya. Sehingga dengan ringannya dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya. Ini dampak dari apa? Kurang beriman terhadap hari akhir. Seakan-akan ya sudah di akhirat ya paling begini dan begitu, paling. Ya. Coba kalau seseorang itu betul-betul meyakini dahsyatnya azab akhirat, dia akan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menjadi sebab azab di akhirat. Setidaknya dia akan cari tahu apa sih azab yang paling berat di akhirat, dosa apa sih? Ternyata dosa syirik. Syirik itu apa? Dia belajari, ternyata kebanyakan dari manusia saat ini masih berbuat syirik kepada Allah. Akhirnya dia apa? Takut, bukan meremehkan.
bahkan mencari pembenaran. Nah, ini menunjukkan sekali lagi orang yang tidak takut berbuat syirik kepada Allah SWT ini karena imannya kepada hari akhir kurang dipertebal, ya, jadi abai, sehingga melakukan dosa itu hal yang biasa, apalagi dosa besar kesyirikan, wal iyadu billah. Taib, kita lanjutkan ayat ke-12 dan ke-13. Silakan. 12 13 kan ya? 6, silakan. Barakallahu fiik. Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru." Katakanlah kepada orang-orang kafir, "Satughlabun." Kalian akan dikalahkan. "Wa tuhsyaruna ila jahannam." Dan kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Sungguh ada pada kalian tanda-tanda tentang dua kelompok yang bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Kelompok yang pertama berperang di jalan Allah. Wa ukhra, sedangkan kelompok yang kedua kafiratun, kelompok yang kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Mereka kelompok yang kafir ini melihat kelompok yang berperang di jalan Allah 2 kali lipat jumlahnya dengan mata kepala mereka sendiri. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih terkait dengan ancaman terhadap orang-orang kafir. Dan ini bisa jadi termasuk di antara penjelasan dari ayat sebelumnya. Apa itu? Allah akan menghukum orang yang kufur kepada nabinya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dengan hukuman yang disegerakan di dunia. Apa itu? Dikalahkan. Satughlabun, kalian akan dikalahkan. Di mana? Di dunia. Ya, dan Allah mencontohkan di dalam ayat ini adalah perang. Dua kelompok bertemu, kelompok muslim dan kelompok kafir. Kelompok kafir melihat kelompok muslim seakan-akan 2 kali lipat jumlah mereka, sehingga akhirnya mereka pun kalah. Ini hukuman di dunia. Belum lagi hukuman di akhirat yang akan menanti mereka. Taib, kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala.
Wa hadza khabarun wa busyra lil mu'minin. Ini adalah kabar dan busyra, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa takhfifun lil kafirin, dan ancaman untuk menakut-nakuti orang-orang kafir. Annahum la budda an yughlabu fi hadhihi dunya. Bahwasanya mereka pasti akan kalah di dunia ini. Mereka pasti akan dikalahkan di dunia ini. Waqad waqa'a kama akhbarallah, dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Faghulibu ghalbatan lam yakun laha mathilun wala nadhir. Maka mereka dikalahkan dengan kekalahan yang tidak ada contoh dan misal sebelumnya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita bicara secara garis besar. Maka apa yang terjadi pada Nabi SAW dan kaum muslimin, hasil akhirnya Allah menangkan kaum muslimin. Hasil akhirnya, sebelum kita bicara terkait dengan ayat ini, ya, kelompok kafir yang melihat kelompok muslim 2 kali lipat secara jumlah, ya, itu khusus. Tapi secara umum, kesimpulan akhir dari peperangan yang dialami Nabi SAW dengan orang-orang kafir, baik itu kafir Quraisy, ahli kitab, maka kesimpulannya Allah menangkan kaum muslimin. Ya, 23 tahun Nabi SAW menjadi Rasul, dimulai dari dakwah secara kecil, dengan skala yang kecil, ya, dari mulut ke mulut, ya, dari beberapa orang hingga akhirnya menguasai Jaziratul Arab selama 23 tahun. Kesimpulannya apa? Allah menangkan kaum muslimin dan Allah kalahkan orang-orang kafir. Itu hasil akhir hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ja'ala Allah ta'ala ma waqa'a fi Badrin, dan Allah menjadikan contoh dalam hal ini di perang Badar. Min ayatihi ad-dalati ala sidqi rasulih, dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan atas kebenaran Rasulnya. Wa annahu alal haqq, bahwasanya beliau di atas kebenaran. Wa a'da'ahu alal batil, dan musuhnya di atas kebatilan. Haitsu liltaqat fi'atani, di mana ketika bertemu 2 golongan. Fi'atul mu'minin, golongan orang-orang yang beriman, la yablughuna illa 300 wa bid'ata asyara rajulan ma qillati adadihim. Golongan yang beriman, jumlah mereka tidak sampai 300 bid'ata asyar, belasan sekian, 300 sekian, ya, 314 atau 317, sebagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maqillati adadihim, bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud bukan sekedar jumlah tapi persiapan. Kalau dari segi jumlah 300 dibandingkan dengan 1000, ya sedikit. Tapi kan sudah disebutkan angka 300 tadi. Jumlah mereka hanya mencapai 311 sekian, ma'aqillati, bersamaan dengan sedikitnya, wallahu alam, persiapan mereka. Mungkin isti'dad ini lebih pas ini ya. Kalau adat itu jumlah. Wa fi'atil kafirin, wa fi'atul kafirin, dan kelompok orang-orang kafir. Yunahizunal alf, mereka mencapai 1000. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pasukannya Abu Jahal. Ya, karena yang dikejar Nabi SAW pasukan Abu Sufyan berhasil melarikan diri karena mereka tidak siap perang. Mereka membawa barang dagangan orang-orang Quraisy. Ya, mereka memanggil bala bantuan ke Mekah. Datanglah pasukan Abu Jahal dengan 1000 pasukan
Lalu apa? Ma'astidadihim. Nah ini istidad, bersamaan dengan persiapan mereka atam yang sempurna fissilah dalam persenjataan wa ghairi dan selainnya. Ya, jadi dari dua hal kaum muslimin kalah, dari segi adat dan dari segi istidad. Dari segi adat jumlahnya 300 sekian. Dari segi istidad persiapan ya juga kalah. Kenapa? Yang bawa baju perang cuman berapa? Yang bawa kuda perang cuman berapa? Ya. Kalau nggak salah hanya 2 kuda perang. Baju perang juga tidak ada persiapan yang matang. Sedangkan orang-orang Quraisy unggul dari segi adat dan istidad. Dari segi adat jumlahnya 1000, dari segi istidad persiapan jumlahnya juga rata. Mereka membawa kuda perang dan baju perang yang lengkap. Ya. Fa ayyadallahu al-mu'minin binasrih. Tetapi Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan pertolongannya. Fahazamuhum biidnillah. Maka orang-orang yang beriman berhasil mengalahkan mereka dengan izin Allah. Ya, kita tidak bahas perang Badar ya, karena ini sejarah yang mungkin perlu untuk kita ketahui secara rinci. Kesimpulannya, Allah menangkan kaum muslimin meskipun dengan jumlah yang sedikit dan dengan persiapan yang sedikit. Ya, dengan izin Allah. Fa fi hadza ibratun li ahlil basair. Maka hendaknya ini jadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan tanda kekuasaannya di perang Badar. Ya. Memang ada di antara mereka yang pada akhirnya beriman. Namun masih banyak di antara mereka yang masih di atas kekufuran. Meskipun sudah melihat hal yang sangat nyata, bagaimana mungkin secara logika pasukan yang lebih sedikit bisa memenangkan peperangan dengan pasukan yang lebih besar. Ya. Falaula anna hadha huwal haq. Dan seandainya ini bukanlah kebenaran, alladzi idza qabala al-batilah, yang apabila menghadapi kebatilan azhaqahu wadmahalla al-batilu, maka kebenaran itu akan melenyapkannya dan kebatilan akan hilang. Lakana bihasabil asbabil hissiyah al-amru bil aqs. Maka tentu dengan sebab yang hissi, secara panca indera, dalam artian yang bisa kita panca indrai, tentu harusnya hasilnya itu kebalik. Apa itu? Secara panca indera yang kita lihat 1000 lawan 300, ya harusnya yang menang 1000. 1000 senjata lengkap, 300 senjata nggak lengkap. Harusnya yang menang yang 1000. Itu sesuai dengan apa? Panca indera kita, sesuai dengan sebab yang konkret. Ya, logika sederhana. Tetapi kok bisa menang yang 300? Yang persiapannya apa adanya, ya, tidak bisa dijawab dengan logika. Maka pasti ada hal besar di balik ini semua. Apa itu? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di akhir ayat, inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sederhana. Kalau Anda gak punya mata hati, ya gak akan bisa paham kayak gini. Ini menunjukkan sebagian orang yang mendapatkan hidayah setelah perang Badar, maka merekalah orang-orang yang memiliki apa? Mata hati. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki mata hati saat itu, ya belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Dan di antara keutamaan Allah kepada hamba-hambanya, Allah masih memberikan tenggat waktu. Jadi meskipun saat itu mereka tidak bisa melihat dengan mata hati, ya, saat itu mereka masih menentang, memusuhi,
maka Allah masih berikan kesempatan. Abu Sufyan, sekali lagi, Abu Sufyan tahu betul jumlah pasukan kaum muslimin cuma 300, jumlah pasukan Quraisy 1000. Secara logika nggak mungkin kalah, tapi Allah berikan kekalahan. Tapi saat itu Abu Sufyan belum dapat hidayah, makanya masih apa? Memusuhi, masih memerangi. Ya, dan kita tidak tahu Allah kapan memberi hidayah. Yang jelas Abu Sufyan termasuk di antara orang yang betul-betul beruntung mendapatkan hidayah meskipun di akhir hayatnya, ya. Meskipun sempat menjadi musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat yang ke-14 15 insyaallah. Wallahu ta'ala bisawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.